Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil dengan program studi Diploma 4 Teknik Konstruksi Jalan Jembatan. Perkenalkan, nama saya Dede Rafael Jeremia Kondoy dengan NIM 22013036. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk kembali seperti semula. Ketika suatu benda elastis ditarik sampai batas tertentu, maka benda tersebut akan panjang. Jika tarikan dilepas, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Hal itu disebabkan karena benda-benda tersebut memiliki sifat elastis. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Perubahan yang terjadi adalah perubahan panjangnya namun masanya tetap. Sejarah hukum Hooke. Robert Hooke lahir 18 Juli 1635, meninggal 3 Maret 1703 pada umur 67 tahun. Adalah seorang polimet Inggris yang memainkan peranan penting dalam revolusi ilmiah melalui kerja eksperimen dan teoretis. Dilahirkan di Flashwater di Pulau Wight, Hooke menerima pendidikan awal di sekolah Westminster. Pada 1653, Hooke mendapatkan tempat di Christ Church, Oxford. Di sana ia bertemu dengan Robert Boyle dan mendapat pekerjaan sebagai asistennya. Hukum Hooke yang ditemukan dengan rumus tanda seperti berikut ini menyatakan bahwa arah F berlawanan dengan arah perubahan panjang X. Menurut Hooke, dengan X diukur dengan posisi keseimbangan pegas. Tanda kurang menunjukkan bahwa pegas diregangkan L lebih dari 0. Gaya yang dikerjakan pegas mempunyai arah sehingga menyusutkan L. Sebaliknya, waktu mendesak pegas L kurang dari 0, gaya pegas pada arah L yang positif, sedangkan K disebut konstanta pegas mempunyai dimensi gaya atau panjang. F sama dengan min Kx, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, X adalah jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Teori hukum Hooke. Hukum Hooke menyelidiki bahwa hubungan antara gaya F yang merenggangkan sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah batas elastisitas pegas. Pada daerah elastisitasnya, besar gaya luar yang diberikan F sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Persamaan hukum Hooke. Dari bunyi hukum Hooke di atas, hukum Hooke dapat dituliskan F sama dengan K dikali segitiga X atau K sama dengan F per segitiga X, di mana F gaya luar yang diberikan pada pegas, pertambahan panjang pegas satuannya M, K sama dengan konstanta pegas satuannya Newton per meter. Rangkaian pegas, susunan seri. Saat pegas dirangkai, seri gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besarnya dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. F1 sama dengan F2 sama dengan titik Fn. Pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap dikurangi tiap pegas, sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya. Maka nilai konstanta pengganti sama dengan total dari kebalikan tiap kurang tiap tetapan pegas, atau 1 per Ke sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah dan seterusnya. Yang kedua, susunan paralel. Saat pegas dirangkai paralel, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas, atau F sama dengan F1 tambah F2 tambah dan seterusnya. Pertambahan panjang tiap pegas sama besarnya. X total sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya. Maka nilai konstanta pengganti sama dengan total dari tetapan tiap pegas. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah dan seterusnya. Regangan atau strain.
Regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Contohnya benda yang bergantung pada tali, menimbulkan gaya tarik pada tali, sehingga tali memberikan perlawanan berupa gaya dalam yang sebanding dengan berat beban yang dipikulnya, atau gaya aksi sama dengan reaksi. Respon perlawanan dari tali terhadap beban yang bekerja pada dan akan mengakibatkan tali menegang sekaligus juga meregang sebagai efek terjadinya pergeseran internal di tingkat atom pada partikel-partikel yang menyusun tali, sehingga tali mengalami pertambahan panjang. Sejarah modulus Young. Thomas Young adalah seorang dokter Inggris dan ahli fisika dengan pikiran yang brilian dan kepentingan elektrik. Thomas lahir di Milverton, Somerset, Inggris pada tanggal 13 Juni 1773. Pada usia 14 dikatakan bahwa ia berkenalan dengan Latin, Yunani, Prancis, Italia, Ibrani, Arab, dan Persia. Begitu besar pengetahuan bahwa ia dipanggil fenomena muda oleh teman-temannya di Cambridge. Ia belajar kedokteran di London, Edinburgh, dan Göttingen dan mendirikan praktik medis di London. Minat awalnya dalam persepsi akal, dan ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa mata memfokuskan dengan mengubah bentuk lensa. Ia menemukan penyebab astigmatisme dan inisiator dengan Helmholtz dari teori warna 3 persepsi. Percaya bahwa mata dibangun arti warna hanya menggunakan 3 reseptor untuk merah, hijau, dan biru. Pada 1801 ia diangkat sebagai profesor fisika di Universitas Cambridge. Teori modulus Young. Modulus elastisitas sering disebut sebagai modulus yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan aksial dalam deformasi elastis, sehingga modulus elastisitas menunjukkan kecenderungan suatu material untuk berubah bentuk dan kembali lagi berbentuk semula bila diberi beban. Modulus elastisitas merupakan ukuran kekakuan suatu material, sehingga semakin tinggi nilai modulus elastisitas bahan, maka semakin sedikit perubahan bentuk yang terjadi apabila diberi gaya. Jadi, semakin besar nilai modulus ini, maka semakin kecil regangan elastis yang terjadi atau semakin kaku. Modulus elastisitas sama dengan tegangan peregangan, atau E sama dengan alfa per E. Bila nilai E semakin kecil, maka akan semakin mudah bagi bahan untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan. Jika ia mengurai rumus tegangan dan regangan, didapat persamaan E sama dengan alfa per E sama dengan F per A per alfa sama dengan F dikali I per A dikali I. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata dan kekurangan lainnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.